Oke, untuk awalan Bu Tari mungkin boleh perkenalan diri dulu di Bu Tari dan juga di PPGBK sebagai apa? Oke, saya itu di PPKGBK kebetulan posisi saya terakhir hari ini di divisi pemasaran. Saya di divisi pemasaran itu relatif baru ya, sejak 2022 di tanggal 1 Juni gitu. Jadi eh, divisi ini tugasnya adalah ya kalau di swasta namanya Markom ya, Marketing and Communication gitu. Nah kalau di kita divisi pemasaran dan penjualan. Bu Tari sebagai masih kulitnya dulu kan PPGBK ini sebenarnya menjadi bagian dari pemerintah atau secara mandiri atau bagaimana Bu? Oke, jadi PPK GBK ini sejak 2008 kita itu berubah menjadi BLU. BLU itu adalah Badan Layanan Umum yang tugasnya adalah mengelola aset negara yang prioritasnya kepada pelayanan kepada masyarakat atau publik gitu ya. Nah, PPK GBK ini termasuk dalam kategori BLU kawasan. Jadi yang kami kelola adalah kawasan olahraga yang sekarang ini bisa kita nikmati bersama-sama ya. Nah, uh, PPK GBK ini sebetulnya siapa sih aset ini punya siapa gitu ya? Aset ini dimiliki di bawah Kementerian Keuangan, kemudian uh, Kementerian Sekretaris Negara diberikan kuasa untuk mengelola dan kami Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Sekretaris Negara. Jadi dalam segala hal pengelolaannya kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretaris Negara. Nah, pelayanan kepada publik ini seperti apa gitu. Kadang-kadang kan masyarakat banyak yang bertanya-tanya ya, PPK GBK ini eh, mendapatkan subsidi APBN atau tidak. Kebetulan alhamdulillah PPK GBK adalah salah satu BLU dari 264 BLU yang ada di Indonesia. Kami mandiri dalam pengelolaannya gitu ya, yang mana biaya-biaya pemeliharaan, kemudian biaya-biaya kesejahteraan dan fasilitas untuk karyawan itu kami mandiri, kami tidak lagi disupport oleh APBN. Justru dari semua pendapatan yang kami terima, kami berkontribusi kepada negara gitu. Jadi dari setiap pendapatan yang kami terima, kami memberikan kontribusi kepada negara. Nah, bagaimana bentuk pelayanannya? Karena memang BLU ini ditekankan fokus dan prioritasnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Jadi memang kami fokus pada pelayanan masyarakat dan bukan profit oriented gitu. Jadi karena mandiri dan tidak profit oriented, kami juga sudah dan kebetulan kami juga sudah lepas dari tidak bergantung pada APBN. Kami dalam melangsungkan kehidupan kami mengenakan tarif kepada pengguna-pengguna di kawasan PPKGBK gitu ya. Nah, tarif-tarif itulah biaya-biaya dan pendapatan-pendapatan itulah yang kami manfaatkan untuk biaya pemeliharaan tersebut sehingga masyarakat gitu ya tetap nyaman, tetap secure gitu ya untuk berkegiatan di PPKGBK. Lalu kemarin kan sempat ngobrol juga nih sama Bu Tari terkait katanya sumbangsi dari PPKGBK ini bahkan sampai mendapatkan penghargaan terbaik ya BLU Ya, terbaik itu jelasnya seperti apa sih Bu mungkin? kebetulan memang Kementerian Keuangan itu eh, setiap tahunnya ya selalu memberikan award kepada BLU-BLU di bawah naungan kementerian-kementerian gitu ya. Karena ada beberapa kementerian di dalamnya ya. Ada Kementerian Pendidikan, ada Koperasi dan UMKM. Jadi memang banyak lingkupnya gitu. Nah, kebetulan GBK mendapatkan penghargaan sebagai BLU kawasan terbaik di tahun 2023 ini. Nah, mungkin itu juga kami berterima kasih dalam kesempatan ini ya. Kami menjadi yang terbaik gitu ya. Kami menjadi yang terbesar sampai hari ini itu tentunya juga ada dukungan dari semua masyarakat, pengguna, pengunjung PPKGBK yang ikut serta dalam menjaga gitu ya aset negara tersebut supaya tetap bersih, tetap nyaman seperti itu. Gitu, kan
PPK GBK ini kan orang mungkin taunya hanya buat olahraga. Mungkin Iya. untuk ini dan juga untuk kan tadi dibilang mandiri dan untuk memenuhi segala kebutuhan dan menjalankan roda di PPK GBK ini apa aja sih Bu yang selain olahraga yang bisa digunakan di PPK GBK di kawasan GBK ini Bu? Oke, jadi memang kita adalah BLU kawasan olahraga gitu ya, makanya kita selalu bilang sport kompleks gitu ya. Tapi dengan berkembangnya zaman gitu ya, dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat gitu ya, kami diberikan keleluasaan untuk mengelola aset tersebut sehingga kami harus kreatif, inovatif gitu ya. Bagaimana kami bisa survive, bertahan hidup gitu dengan standar pemeliharaan yang tentunya standarnya tinggi gitu ya. Karena kami juga ingin menjadikan GBK ini berkelas internasional gitu ya. Nah, itu fungsi daripada kawasan PPKBK ini terus kita kembangkan gitu ya melalui fungsi-fungsi seperti bukan hanya sebagai tempat untuk berkumpulnya komunitas olahraga, tapi GBK juga sekarang sudah mulai terus berkembang. Kami juga membuka gitu ya peluang untuk komunitas-komunitas kreatif gitu ya, teman-teman insan kreatif untuk melakukan kegiatan-kegiatan kreatif mereka di area kita. Jadi kita sudah mulai meningkatkan fungsi untuk kegiatan seperti konser, kemudian meeting gitu, terus juga kegiatan-kegiatan politik gitu. Jadi memang masyarakat mungkin banyak yang kurang paham terkait seperti ini. Jadi kadang-kadang kita memang suka konflik ya. Ini kan untuk olahraga seperti itu. Padahal kenyamanan hari ini yang dirasakan oleh masyarakat itu adalah bentuk dari kontribusi dari masyarakat dengan melalui menyewa lokasi kita untuk konser, untuk kegiatan-kegiatan internal gathering dan sebagainya gitu ya. Bahkan sekarang kita juga sudah mulai meningkatkan sejak ada kondisi pandemi. Kemarin kita juga berinovasi gitu ya dengan mengembangkan area-area outdoor kita. Kita juga kan banyak area outdoor Mas gitu ya. Ada hutan kota, kemudian ada taman anggrek, ada taman Kirida Loka, itu juga kita optimalkan gitu. Lalu dengan pemanfaatan dari area-area GBK ini Bu, mungkin belum banyak yang belum ketahui bagaimana sih Bu sistem mungkin untuk menggunakan area ini kan yang kemarin agak sedikit dijelasin tuh kayak sistem sekarang udah sistem apa online e-booking ataupun Oke. masih ada yang offline booking atau gimana Bu? Oke, jadi kita sejak setelah perhelatan besar Asian Games di sini 2018, kita juga mulai berinovasi bukan hanya dari sisi infrastruktur, kemudian dari sisi pemeliharaan, tapi kita juga sudah mulai menggunakan cara-cara gitu ya atau metode untuk mempermudah masyarakat ketika melakukan reservasi di tempat kita karena semakin banyak dan beragamnya venue-venue yang bisa digunakan sehingga kita sudah mulai menggunakan e-booking untuk reservasi. Jadi masyarakat siapa saja tidak ada terkecuali ya untuk kegiatannya pun itu bisa dengan leluasa melihat schedule venue-venue mana yang mereka ingin gunakan dan mereka bisa secara online langsung membooking area-area mana yang akan mereka pakai gitu. Jadi memang uh, lebih teratur ya dari sisi scheduling dan sebagainya. Memang ada beberapa venue kami yang belum masuk di dalam reservasi e-booking gitu, tapi itu sebagian besar adalah area publik yang nantinya di tahun ini pun kita akan launching. Jadi semua area di GBK itu kita anjurkan untuk para pemesan atau pengguna masuk ke e-booking kita seperti itu. Hmm. Jadi tapi walaupun itu sorry, e-booking mungkin diperjelas lewat situs apa Bu atau dari Kita ada GBK e-booking reservasi gitu. Jadi masuk ke webnya nanti bisa keluar gitu ya tampilannya venue-venue mana, kemudian schedule-schedule mana yang mau dipakai. Nah, nanti keluar price dan sebagainya. Nah, nanti di situ juga bisa di download
perjanjian, komitmen, do and don'ts di dalamnya situ semua kita ada di dalamnya. Oke, Bu. Lalu kan dengan adanya sistem e-booking, nah terus juga untuk menjaga, pasti kan banyak kayak PB-PB olahraga gitu yang mungkin mereka udah punya agenda tahunan, dan bagaimana Ya, komitmen ataupun juga fasilitas yang diberikan oleh PPK GBK terhadap PB-PB ataupun federasi olahraga yang mungkin punya agenda tahunan di GBK ini, apakah sudah melihat-lihat jadwal mereka atau bagaimana, Bu? oke. Jadi mengingat kami adalah BLU kawasan olahraga gitu ya, dan kami juga berkomitmen kepada negara untuk mendukung kegiatan-kegiatan timnas kami. Uh, Kami menjalin hubungan baik dengan PB-PB olahraga di Indonesia ini gitu ya. Biasanya di menjelang akhir tahun di Oktober gitu kami bersurat kepada PB-PB menanyakan terkait kegiatan terutama yang rutin berlatih serta event-event nasional dan internasional yang akan diselenggarakan di GBK di tahun berikutnya. Jadi misalnya tahun ini kita biasanya launching untuk program e-booking itu di November. Rencananya kita akan lebih maju lagi nanti di Juni dan Mei gitu ya, di Mei dan Juni gitu. Nanti kita lihat kesiapannya seperti apa. Biasanya PB-PB akan bersurat memberikan jadwal-jadwal latihan rutin mereka, program-program yang akan mereka lakukan di GBK. Nah, itu kita booking dulu, Mas. Gitu. Berbasis surat-surat itu kita akomodir dulu cabur-cabur yang memang dirasa timnasnya aktif dalam kegiatan dan prestasinya. Kita blok di situ, nanti setelah sudah terakomodir semua, baru kita launching untuk publik gitu. Jadi walaupun kita memang ditarget secara pendapatan gitu ya untuk komersial, tapi kami tetap gitu mengutamakan dan berkomitmen untuk mendukung atlet-atlet yang masuk dalam timnas. Jadi tetap memberikan kemudahan bagi PB-PB dari segi latihan maupun Iya, tanding. maupun latihan dan pertandingan gitu. Dan kita juga punya treatment-treatment khusus ya terkait dengan tarif dan sebagainya. Mungkin kemarin ini kan terkait jadwal ya, tadi kan Ya, bahwa PBBP udah, ibu apa pihak PPKGBK sudah melakukan mencari ya, schedule yang dimiliki PBBP. Nah, kemarin menjadi ramai, Bu, yang terkait bentroknya ya. ataupun tidak terjadinya pertandingan antara Persija versus Persib, Bu, ya, di Stadion PPKGBK yang dirumorkan karena Blackpink lah atau apa, kan Oh ya, netizen banyak berspekulasi. kontroversi. Iya, kontroversi. Oke. Mungkin dari pihak PPKGBK ada informasi yang didapat biar memperterang informasi ini biar nggak simpang siur ke ranah lain atau menyalahkan siapapun. Oke. Jadi gini, kami menyadari bahwa besarnya GBK hari ini itu tidak terlepas dari support masyarakat ya, pengguna GBK secara langsung maupun tidak langsung, netizen yang begitu aktif gitu ya, memonitor kegiatan kami gitu. Itu kami jadikan sebagai masukan yang positif. Baik itu kadang-kadang komentarnya negatif maupun komentarnya positif gitu ya. Itu kami jadikan sebagai review gitu ya kepada PPK GBK, artinya memang masyarakat care gitu ya. Masyarakat peduli terhadap PPK GBK. Tapi memang perlu diketahui bahwa kami itu karena sistem kami e-booking, jadi ketika ada pengguna yang ingin menggunakan salah satu venue gitu ya, begitu mendadak gitu, kalau memang kondisi pada saat itu venue-nya tidak terbooking oleh pihak lain, kami bisa mengakomodir dan itu bisa dicek di e-booking kita, siapapun bisa buka di situ. Tapi ketika itu sudah terbooking, itu kami sulit gitu. Jadi kami selalu menyampaikan bahwa first come, first serve gitu ya. Jadi siapa yang memang sudah booking itulah yang kami utamakan karena itu bentuk komitmen kami kepada siapapun, baik itu komunitas olahraganya maupun komunitas kreatif ya yang ingin melakukan kegiatan di GBK. Nah, kenapa? Karena kami juga ingin menjaga fairness-nya
gitu. Kecuali memang event nasional yang urgent sekali, yang tidak bisa ditunda-tunda, karena GBK ini kan juga aset nasional ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi memang kami juga eh, mempertimbangkan, adalah pertimbangan hal-hal yang memang harus kami prioritaskan. Tetapi ketika memang di e-bookingnya sudah terbooking, mohon maaf gitu, kami tidak bisa melakukan apa-apa karena itu semuanya sudah komitmen sejak awal. Blackpink itu sudah bersurat ke PPKGBK. Nah, kebetulan Persija dan Persib itu baru bersurat ke kita, tidak ada indikasi kami ingin mengutamakan konser. Yang jelas PPKGBK tetap berkomitmen bahwa kami mendukung kegiatan olahraga apapun. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.